kami, di mana kami melakukan observasi di SMA 2 Adabiyah Padang yang berfokus pada kurikulum digitalisasi pembelajaran. Di sini saya sendiri, Suciwati Rukmana, sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Mutia Zahara Hendriya, kemudian ada Dia Harani dan juga Muktis Aminin. Selanjutnya ada dokumen ideal dan juga identitas sekolah, di mana dokumen ideal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kami ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Capaian Pembelajaran dan juga Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, serta perangkat pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada identitas sekolah yang kami tempat kami melakukan observasi, yang mana nama sekolahnya itu ada SMA Swasta 2 Adabiyah Padang. Kemudian status pendidikannya swasta, jenjang pendidikannya itu sekolah menengah atas, serta lokasinya di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan tanggal kami melakukan observasi tanggal 25 Mei 2026, dan tema kajian kami mengenai digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya ada profil singkat sekolah. Nah, SMA 2 Adabiyah Padang ini merupakan salah satu sekolah swasta yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekolah itu berupaya menciptakan lingkungan belajar yang adaptif serta berkembang zaman dengan memanfaatkan berbagai inovasi pembelajaran berbasis digital. Kemudian berdasarkan hasil observasi, sekolah itu telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan internet, proyektor, televisi digital, serta perangkat teknologi lainnya. Selain itu juga sekolah juga melaksanakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Kemudian ada isu kontemporer, di mana isu kontemporer yang menjadi fokus dalam observasi ini adalah digitalisasi pembelajaran. Nah, digitalisasi pembelajaran itu menjadi salah satu isu yang penting karena perkembangan teknologi yang sangat cepat telah merubah cara peserta didik itu belajar dan juga memperoleh informasi. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Nia Maharani. Kepada Nia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nia Maharani akan melanjutkan hasil observasi kami, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada itu persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan dilakukan melalui penyusunan instrumen observasi, pedoman wawancara, angket, dan yang disesuaikan dengan tema digitalisasi pembelajaran. Selain itu, penyusunan instrumen dilakukan pula koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal kegiatan, penentuan narasumber, serta teknis pelaksanaan observasi dan wawancara. Yang kedua, pelaksanaan observasi. Observasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 di SMA 2 Adabiyah Padang. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekolah untuk mengamati fasilitas pendukung digitalisasi pembelajaran serta implementasinya dalam proses belajar mengajar. Aspek yang diamati meliputi ketersediaan sarana teknologi, penggunaan media pembelajaran digital, pemanfaatan platform asesmen digital, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga itu pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan kepada wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan guru mata pelajaran. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kebijakan sekolah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pelatihan guru, sistem evaluasi digital, serta berbagai kendala yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun
sebelum sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penyebaran angket. Penyebaran angket dilakukan kepada 12 orang peserta didik sebagai responden. Digunakan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah. Instrumen angket menggunakan skala Likert dalam 5 tingkat, terdiri atas untuk skor 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk mengetahui kecenderungan respon peserta didik terhadap implementasi digitalisasi pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada direktur. Baik, terima kasih kepada dia atas penjelasannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan selama observasi. Itu akan dijelaskan langsung oleh saudari kita Mutia Zahara. Kepada Mutia disilakan. Baik, saya Mutia Zahara Ardinityas akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari observasi kami. Adapun hasil observasi menunjukkan bahwa SMA 2 telah memiliki fasilitas yang mendukung untuk melakukan implementasi digitalisasi pendidikan. Sekolah sudah menyediakan jaringan internet, proyektor, televisi digital, serta perangkat teknologi lainnya yang dapat mendukung. Selain fasilitas fisik, sekolah juga telah menerapkan berbagai sistem digital dalam kegiatan akademik, termasuk sistem asesmen dan pengolahan nilai peserta didik. Selanjutnya hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan wakil kepala sekolah, diperoleh informasi bahwa sekolah telah menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaannya digitalisasi pembelajaran. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, sekolah menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti jaringan internet, komputer, proyektor, dan platform digital. Dalam mendukung implementasi ini, sekolah juga berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan. Nah, pelatihan ini sendiri dilakukan secara berkala dengan melibatkan narasumber dari internal maupun dari eksternal sekolah. Selain itu, sekolah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pembelajaran memberikan pengaruh yang baik terhadap keterlibatan peserta didik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, di antaranya terkadang perangkat digital ini menimbulkan distraksi selama pembelajaran berlangsung. Nah, secara umum sekolah telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mendukung implementasi pembelajaran melalui kebijakan, fasilitas, serta program pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan secara rutin. Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan seorang guru. Adapun hasil wawancara dengan salah satu guru yaitu guru pendidikan agama Islam di SMA 2 Padang, diketahui bahwa digitalisasi pembelajaran telah diterapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Guru tersebut memanfaatkan media digital seperti
sehingga proses penilaian itu menjadi lebih efektif dan tentunya lebih efisien. Menurut beliau, meskipun implementasi digital pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik, namun masih juga terdapat beberapa kendala, terutama pada keterbatasan akses internet pada sebagian siswa. Selain itu, guru menilai bahwa pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi pembelajaran masih perlu terus dilakukan agar kompetensi guru itu lebih berkembang. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Mutia. Selanjutnya ada hasil angket yang telah diisi oleh peserta didik. Nah, itu akan dijelaskan langsung oleh saudara kita Muklis kepada Muklis bersama. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya menjelaskan hasil angket peserta didik. Berdasarkan hasil pengolahan angket terhadap 12 responden, diperoleh hasil bahwa 5 siswa 41% berada pada kategori sangat setuju dan 6 siswa 50% berada pada kategori setuju dan satu siswa 8% berada pada kategori netral. Tidak terdapat responden yang memberi kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa peserta didik memberikan respon yang sangat responsif terhadap penerapan digitalisasi pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya pembahasan yang dimana hasil observasi, wawancara, dan angket menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kebijakan sekolah, implementasi pembelajaran digital, dan persepsi peserta didik. Sekolah telah menyediakan fasilitas yang memadai, guru memanfaatkan berbagai media digital dengan pembelajaran, dan peserta didik memberikan respon positif terhadap penggunaan teknologi. Kemudian secara umum, digitalisasi pembelajaran memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran karena mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik, memperluas akses terhadap sumber belajar, serta mendukung pelaksanaan asesmen yang lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan atau kesimpulan, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penyebaran angket dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi pembelajaran di SMA 2 Adabiyah Padang telah berjalan dengan baik. Sekolah memiliki kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan seperti keterbatasan akses internet pada sebagian peserta didik dan potensi penggunaan perangkat digital yang kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muklis dan juga rekan-rekan saya yang telah menjelaskan hasil observasi kami. Nah, di sini bisa dilihat juga distribusi kategori hasil angket yang telah diisi oleh peserta didik. Ini juga menunjukkan 91% itu respondennya itu menyatakan itu sangat setuju dan juga setuju bahwa penggunaan teknologi itu memberikan manfaat dan juga membantu peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian juga guru juga telah kemudian juga guru di SMA tersebut di SMA 2 Abadiyah kemudian guru di sekolah tersebut juga telah memanfaatkan berbagai media dan juga platform digital seperti PowerPoint, video pembelajaran, quizzes, kemudian ada Gueschool dan juga rapor. Nah, ini itu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin cukup sekian hasil presentasi observasi kami kelompok